Oke, kalau tadi sudah milih warna ya untuk aplikasi kita, sekarang kita akan lihat, layout untuk aplikasi yang menggunakan konsep material design ya. Ini bisa ditempuh dengan menggunakan sebuah komponen namanya app bar. Oke, app bar layout itu adalah layout yang baru dikembangkan ya untuk mengimplementasikan, banyak fitur dari material design. Ya, misalkan, untuk gestur scrolling, ya, tadi ada contohnya, saya tampilkan lagi contohnya. Nah, yang ini. Nah, untuk membuat yang bagian atas ini bisa menciut secara otomatis, ya, bisa muncul dan sembunyi secara otomatis, itu semuanya nanti sudah diaturkan oleh app bar layout, ya. Dengan menggunakan app bar layout ini nanti kita bisa menambahkan toolbar dengan mudah ya. Tab juga bisa tambahkan dengan mudah dan, sifatnya nanti ada wizard, ada bantuannya ya. Biasanya app bar layout akan punya yang namanya toolbar juga. Nah, toolbar itu adalah yang di sebelah atas yang biasanya kita temui, di sampingnya judul ya, ada menu hamburger, kemudian ada beberapa menu. Nah, satu bar ini sebetulnya adalah yang disebut dengan toolbar ya. Satu toolbar di Android isinya biasanya adalah navigation button, entah hamburger menu, entah tombol back atau home dan lain-lain. Ya, kemudian ada title, ya, ada subtitle optional dan sebelah kanan itu adalah action menu. Biasanya bentuknya adalah icon ya. Ada icon, ya misalkan ya icon search, icon favorit, dan ada expandable icon ya, expandable menu yang ada titik tiganya ke bawah. Kalau di tab nanti muncul menunya lagi. Nah, kalau yang tadi sempat dilihat di contoh aplikasi material design ya yang bisa naik sendiri, ya menciut sendiri itu namanya collapsible, toolbar. Ya jadi toolbarnya ada gede banget di atas, tapi kalau di-scroll nanti tiba-tiba dia, kolaps secara otomatis sehingga hanya muncul, bagian title-nya saja biasanya, ya. Nah, ini semua bisa kita tambahkan dengan mudah menggunakan, app bar layout, ya. Jadi di Android Studio, di layout-nya activity main, teman-teman bisa cari di kontainer, ya di sini ada app bar layout. Nah, kalau ada tandanya panah seperti ini, artinya nanti kita butuh, download sebentar ya, dia download dari, Gradle. Oleh karena itu, untuk sementara mau ndak mau ini harus connect internet dulu ya, tinggal drag and drop aja. Jadi app bar layout, tinggal drag and drop ke layout-nya sini. Ya, nanti akan muncul, add project dependency. Ya, karena dia butuh, library baru, Google Android Material bla 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 ini, would you like to add this now? Ya, klik OK. Ya, kemudian, sambil project kita di Gradle, kita akan dikasih, wizard-nya langsung ya. Cuman kalau Gradle-nya belum selesai, maka ini nggak muncul tampilannya apa-apa, ya. Jadi, sambil nunggu, saya balik ke sini aja. Nanti kalau sudah selesai jadinya seperti ini. Ya, ada pilihan untuk collapsing toolbar, ada pilihan juga kalau mau pakai image background bagaimana, bisa. Ya, mau ditambahin FAB sekarang ya, kemarin ada beberapa yang nanya, caranya bikin tombol yang bundar yang sebelah kanan bawah itu gimana sih? Nah, itu namanya FAB, sebetulnya bisa ditambahkan sendiri, pakai, di button ada kalau nggak salah ya. Tapi kalau menggunakan app bar layout, kita akan diberikan option untuk menambahkan FAB atau tidak. Ya, kemudian, mau ada tab-nya, bisa, ya tinggal dicentang with tab, kemudian, dituliskan mau berapa tab, ya.
secara umum 3 sampai 5 tab aja cukup ya, ini jangan terlalu banyak. Oke, nanti kalau sudah selesai, maka layout-nya akan berubah dari constraint layout yang biasa, jadi yang seperti ini. Ya, ada coordinator layout, kemudian ada bar layout, collapsing toolbar layout, dan seterusnya. Oke, sepertinya ini hampir selesai ya, jadi, saya bisa mulai mencoba-coba collapsing toolbar dicentang, FAB boleh dicentang sekarang, with tab misalkan saya mau 3 tab aja, ya. Kalau sudah bisa di oke. Nah, ini kebetulan sepertinya Android Studio masih proses Gradle ya. Jadi, eee, kita akan tunggu sebentar, nanti kalau sudah selesai, maka bisa diamati bahwa komponen, struktur dari user interface-nya akan berubah. Dari sini menjadi seperti ini ya. Oke, nah setelah proses Gradle-nya selesai, ya maka, eee, layout dari app bar layout kita akan muncul seperti ini. Ya, kalau dites, hasilnya adalah seperti ini ya. Tab bar-nya collapsible ya, walaupun agak nggak kelihatan karena di sini cuman, kebetulan cuman kecil aja ya. Mungkin akan lebih kelihatan lagi kalau ditambahkan background image ya. Nah, tadi kalau misalkan ada setting yang kurang, oh iya lupa nambahkan tab ya, nggak masalah ya, ini bisa di drag and drop lagi ya, drag and drop ulang. Kemudian, silakan diatur ulang ya. Diatur ulang, butuh collapsible toolbar, image background kalau sudah punya ya, dan seterusnya. Ya, tinggal diatur lagi aja. Nah, tadi kalau, sudah melihat strukturnya, ya, muncul 2 benda baru, atau banyak sebetulnya, tapi ya kita lihat, intinya dulu ya. Ada yang namanya nested scroll view di sini, dan root-nya sekarang berubah jadi koordinator layout, ya. Nah, kita akan lihat satu persatu ini apa sih sekarang ya. Constraint layout kita masih ada, nggak usah khawatir. Komponen-komponen dari user interface yang tadi sudah kita desain juga masih ada, tapi sekarang mereka dimasukkan ke dalam nested scroll view. Nah, ini apa sih? Sebetulnya dia juga scroll view, ya, scroll view biasa, ya mirip. Jadi, kontainer yang bisa di-scroll entah kiri, kanan, atau atas, bawah, ya, karena isinya sangat banyak. Jadi, sebagai contoh, di sini ini sudah bisa di-scroll sekarang, ya. Nah, kalau nested scroll view itu artinya, di dalamnya scroll view ini bisa ada scroll view yang lain. Ya, ini contohnya, nested scroll view. Jadi, kalau kita, drag ke atas, drag ke bawah ya berarti ya. Kalau kita drag ke atas, maka dia bisa nge-scroll sendiri. Nah, itu menggunakan nested scroll view. Sementara itu untuk koordinator layout itu adalah, bagian atau pengembangan baru dari yang namanya frame layout. Ya, frame layout ini adalah sebuah layout yang membuat kita bisa menumpuk beberapa komponen view satu sama lain ya. Jadi bisa terlihat di sebelah kanan sini ada image view ditumpuk dengan sebuah text view di atas dan text view di bawah. Nah, jadi koordinator layout itu mirip sama frame layout, tapi dia bisa punya child view yang banyak, ya. Di sini ada app bar-nya sendiri, ada nested scroll view-nya, dan ada juga FAB yang di sebelah kanan bawah, ya. Ya, jadi intinya, untuk ketika kita menggunakan koordinator layout,
itu, dia sudah bisa berkoordinasi sendiri, ya, antara app bar-nya, antara nested scroll view-nya, dan komponen yang lain-lain, ya, dan dia juga sudah membuatkan animasi yang sesuai. Ya, jadi, koordinator layout itu adalah inti dari aplikasi yang menggunakan konsep material design, ya, dengan, app bar layout. Ya, ini nggak usah pusing-pusing, tidak perlu dibuat satu per satu, ya, jangan. Kalau dicari koordinator layout nggak akan nemu juga di bagian layout. Ya, caranya adalah sekali lagi gunakan app bar layout, ya. Tinggal drag and drop aja. Oke. Nah, kita akan lanjutkan dengan tab bar sekalian, ya. Karena di sini sudah ada, tab, ya. Tab bar itu sebetulnya adalah tab layout, ya, yang di dalamnya ada tab item. Ya, tapi kita nggak perlu membuatnya manual, ya. Tadi di bar layout itu sudah ada, opsi untuk menambahkan tab atau enggak, ya. With tab 3 misalnya. Kalau kurang tambahin aja, ya. Ya, jadi itu cara paling cepat untuk menambahkan tab bar. Ada 2 hal, tab layout-nya sendiri buat kontainer, ya, ini tab layout-nya, dan dalamnya itu adalah tab item. Nanti ini kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi properti yang penting tentu saja ID, ya, identifier untuk setiap tab item. Nanti kita akan membutuhkan ID ini untuk bisa merefer ke tab yang bersangkutan. Ya, jadi misalkan di sini ada 3 tab, tab home, products, dan favorites, diberi nama aja atau diberi ID tab home, tab products, dan tab favorites. Sementara itu untuk property text itu ya mendefinisikan tulisan apa yang mau kita munculkan pada setiap tab, ya. Ya, kita akan coba langsung aja mengganti, tab-nya. Ya, coba bikinkan layout seperti ini, ya. Home, product, sama favorites. Ya, ini, yang ini isinya apapun bebas, ya. Yang penting ada tab layout-nya dengan 3 buah tab item, untuk home, products, dan favorites, ya. Nah, kalau tadi sudah menggunakan bar layout dan, width tab-nya sudah dicentang, isinya 3, maka bisa lanjut langsung, ya. Tab item yang pertama tinggal diganti teksnya menjadi home. Lalu diberi ID tab home. Tab item kedua sama, saya ganti jadi products teksnya. Lalu, ID-nya akan diganti dengan tab products. Tab item ketiga diganti, teksnya favorit. Favorit. ID-nya diganti juga tab favorit. Ya, sesederhana itu aja. Nah, tapi kalau, teman-teman run sekarang akan terlihat bahwa di sini, ya, itu ada satu space kosong yang cukup besar, ya. Jadi, strukturnya jadi seperti ini. Yang paling atas, ya, yang paling atas di sini itu adalah action bar yang ada tulisannya coba material design. Kemudian ada toolbar-nya sendiri yang kosongan ini, ya. Sementara itu, ya, sisanya baru dimunculkan di bawah. Nah, action bar itu adalah, bar yang muncul di bagian atas, ya, yang ini. Untuk material design, action bar itu sudah diganti dengan toolbar, ya. Tapi untuk keperluan compatibility, ya, kompatibilitas dengan Android yang tidak support material design, maka, sebetulnya ini ditampilkan dua-duanya.
Nah, kita akan, edit sebentar lagi ya, supaya judulnya ini nanti pindah ke toolbar aja. Tapi pertama-tama, kita akan hilangkan dulu action bar-nya, ya, yang sebelah atas yang tulisannya coba material design, ini akan dihilangkan dulu. Ya, caranya menghilangkan action bar tinggal diganti aja, ya, style, stream dasarnya, kita buka lagi styles XML. Nah, dasarnya adalah theme app compat light dark action bar. Untuk menghilangkan action bar, kita tinggal pakai yang versi no action bar. Ya, seperti itu. Cuman, kalau ini kita run begitu saja, ya, ketika ini kita run apa adanya, maka nanti bisa terlihat di sini app title-nya tidak muncul, ya. Kita tunggu sebentar sampai proses Gradle-nya selesai, ya. Oke, ini hasilnya setelah selesai di Gradle dan diinstal, ya. Sekarang nama app-nya hilang, ya. Tadi kan ada coba material design, sekarang ini beneran hilang. Lah, terus bagaimana caranya memunculkan judulnya? Ya. Nah, ini ada bentrok sedikit antara action bar dengan toolbar, ya, karena untuk versi Android yang lama itu pakai action bar, ya, bahkan yang baru pun sebenarnya juga pakai action bar. Tapi kalau theme kita tidak ada action bar-nya, maka kita harus mengganti toolbar ini menjadi action bar. Ya, maka kita akan tambahkan code ini di on create, ya, buka main activity-nya, kemudian di bawahnya set content view, tambahkan satu baris code namanya set support action bar. Nah, ini dia. Dalam kurung toolbar-nya. Nah, sekarang dicek dulu apakah toolbar-nya sudah punya nama atau belum. Ya, yang ini. Kalau belum punya, diberi ID dulu, ya. Paling gampang kasih aja ID namanya toolbar, gitu aja. Kalau sudah diberi ID, maka di sini sekarang kita bisa atur, ya, toolbar from activity main XML. Jangan lupa ini di autocomplete, ya, toolbar. Ya, supaya sekarang aplikasi atau theme kita itu menggunakan toolbar-nya ini dipakai sebagai action bar. Ya, kita akan coba lihat hasilnya. Ya, kalau benar, maka nanti di aplikasi kita di emulator, ini akan muncul judul dari aplikasi kita, ya. Karena sekarang toolbar-nya ini dipakai sebagai istilahnya support action bar, ya. Ini disiapkan oleh Android, ya, untuk support HP-HP lama atau device lama yang belum mendukung material desain. Oke, lagi diinstal, kita lihat hasilnya sebentar lagi. Nah, sekarang toolbar saya berfungsi menjadi action bar, ya. Terlihat di sini, sekarang ada tulisannya coba material design, nama aplikasi, ya. Walaupun memang sekarang tulisannya beda, ya. Tadi warna putih, sekarang diubah jadi warna hitam. Nah, kurang lebih itu dulu untuk app bar, ya. Jadi kesempatan ini kita sudah mempelajari bagaimana cara mengganti warna, ya, warna dari aplikasi kita, kemudian sudah mempelajari juga tentang material desain, ya, dasarnya material desain itu apa, dan kita juga sudah mempelajari cara menggunakan app bar layout untuk membuat sebuah aplikasi yang punya nuansa material desain.
Ya, pada kesempatan berikutnya, untuk pertemuan kedua, kita akan membahas yang namanya view pager. Ya, view pager ini akan diperlukan untuk bisa benar-benar mengimplementasikan tab-nya ini, ya. Untuk sekarang, tab-nya ini hanya berfungsi sebagai tampilan saja, ya. Kalau diklik, isinya itu tidak berubah sama sekali, ya. Nah, untuk bisa mengisi layout-nya ini, maka kita membutuhkan yang namanya view pager, ya. Tapi itu, akan dijelaskan nanti pada pertemuan kedua ya, untuk pekan ini, ya. Untuk sekarang sampai sini dulu, ya. Kalau memang sudah penasaran nih ya, view pager-nya ini bagaimana, saya sudah kepengen bikin aplikasinya ini sudah jadi ya. Jadi, kalau home tampilannya ya home misalkan seperti ini, kalau produk tampilannya nanti lain, ya. Kalau diklik di favorit, ada tampilan yang berbeda lagi, ya. Nah, kalau sudah penasaran, boleh dilanjutkan di video berikutnya, ya. Tapi untuk pertemuan pertama kali ini, sampai sini dulu ya. Semoga, eee, sekarang, teman-teman bisa membuat aplikasi yang punya nuansa material desain. Ya, oke, ketemu lagi nanti berikutnya di topik berikutnya ya, untuk view pager kita akan lanjutkan membuat, aplikasinya ini ya, supaya ini, menjadi sebuah aplikasi yang berfungsi, tab-nya berfungsi, ya, menampilkan layout yang lain. Ya, tapi untuk saat ini, sampai di sini dulu.